Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini ya. Sahabat sekalian, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, terutama nikmat yang nilainya lebih besar bahkan dari dunia beserta isinya. Apakah itu? Yaitu nikmat iman. Kenapa lebih besar? Karena keimanan sejatinya adalah modal jika kita memiliki kemampuan dalam beramal soleh. Dan perlu dipahami, seorang yang tidak memiliki nikmat iman, dia tidak akan mungkin tergerak hatinya untuk bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka sahabat sekalian, syukuri ya dengan kita bisa terus meningkatkan keimanan kita dengan sebenar-benarnya agar sesuai dengan satu firman yang Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, yang di situ Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya ada seorang mukmin yang dia benar keimanannya, yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanannya. Maka inilah yang harus kita kejar dalam nikmat agar rasa iman ini selalu ada, bahkan melebihi nikmat-nikmat yang lain. Melipat juga nikmat sehat ya. Kita masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa merasa, bisa menikmati segala aktivitas bersama keluarga, bersama istri tercinta, bersama teman di lingkungan rumah atau di pekerjaan. Ini satu nikmat yang Allah berikan. Karena di luar sana banyak juga orang-orang yang sedang terkapar sakit, yang dia bisa berharap seperti kita, bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tetapi ketika dia hari ini diuji dengan rasa sakit, maka menjadi suatu motivasi untuk kita yang sehat, bahwasanya sangat mahal kesehatan itu. Maka kita harus syukuri nikmat sehat ini ya, tentu dengan sandakan ketaatan kepadanya. Lalu lupa juga salawat dan salam sahabat sekalian kita sampaikan ya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sholihin, dan insyaallah kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini para sahabat ya, di mana Rumah Sehat Kolbu kembali ya, menyapa para sahabat sekalian. Ya mungkin nanti sahabat bisa komen ya, sebenarnya panggilan yang enak buat sahabat RSQ ini apa ya? Apa RSQ RSQ Fencer? Wah, antum lebih paham lah. Nah, Rumah Sehat Kolbu ini ya kembali pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sesuatu hal terhadap nilai-nilai dunia, yang dimana nilai dunia ini harus kita pahami ya, harus ma'rifah ya. Jangan sampai sikap kita terhadap dunia itu salah, padahal dunia ini Allah berikan untuk kita bisa menikmatinya. Allah katakan di dalam firman surat Al-Baqarah ayat 29, "Wallazi khalaqalakum fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menjadikan bumi ya, dan sebeserta isinya ya, untuk bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Dunianya untuk kita gitu. Jadi silahkan gunakan dunia, tapi untuk taat kepadaku, kata Allah. Karena itulah awal tujuan kenapa Allah ciptakan kita di dunia ini. Yang tadi tidak ada, kita menjadi ada, dan pun akan kembali hilang dari kehidupan dunia ini. Maka ketika manusia kita tahu, dia paham, dia ngerti tugas utama apa sih ya, seorang hamba itu diciptakan ya tidak lain, dia harus mengabdi, tunduk patuh, beribadah kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat ya, pernah seorang sahabat sampaikan tentang apa sih hak Allah terhadap hambanya, yang dimana hak ini menjadi suatu kewajiban hamba terhadap Allah. Maka sahabat tersebut pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasul menyampaikan hakullahu 'alal ibad. Jadi ada hak Allah atas hambanya yang menjadi kewajiban seorang
hamba terhadap Rabbnya ialah beribadah. Maka ibadah inilah tujuan utama agar kita termasuk ya, orang-orang yang sukses ya, dalam kehidupan dunia, sukses dalam kehidupan akhirat. Karena dalam arti sukses itu sendiri ya, tidak melulu hanya urusan dunia, tapi orang-orang yang beriman ya, berilmu, yang dia paham hakikat kesuksesan sebenarnya ialah apa? Ketika dia sadar di dalam satu firman-Nya Allah katakan ya, di surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa kata Allah pasti akan merasakan mati. Wa innama tawafawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan berikan balasan sempurna amalan yang kita lakukan itu ya pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti Allah balas sempurna amalan yang kita lakukan hari ini. Wa man zuhziha 'anil nar. Dan siapa di antara kita yang Allah hindari dari panasnya neraka jahanam, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah suatu keberuntungan yang besar yang harus menjadi cita-cita agung bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Karena kesuksesan yang sebenarnya ialah ketika seseorang istiqomah dalam imannya. Istiqomah ini ketika dia terus beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika dia istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Allah janjikan di dalam firman-Nya di surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30 dan 31. Situ Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya siapapun dari hamba-hambaku yang dia istiqomah. Istiqomah dalam apa? Tentu dalam ketaatan sampai titik darah penghabisan. Dia selalu mencari keridhaan Allah dalam kehidupannya. Maka Allah katakan dalam ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun mampiri orang yang istiqomah tersebut. Kata para ulama, malaikat turun di sini ialah ketika berpisahnya ruh dengan jasad. Wa absiru bil jannah. Kemudian malaikat menyampaikan kepada orang-orang istiqomah itu, bergembiralah kalian terhadap surga yang telah Allah janjikan kepada kalian, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai suatu penghormatan karena dia di dunia senantiasa taat dan dia yakin nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi yang menjadi pelindungnya, aulianya ialah Allah. Maka dia tidak pernah merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak pernah merasa bersedih hati, karena dengan ketaatannya dia, istiqomahannya dia, kesungguhannya dia dalam mencari keridhaan Allah akan berbuah manis dalam kehidupan akhirat. Walaupun di dunianya terlihat susah, terlihat payah, terlihat merana, tetapi ketika dia istiqomah dalam ketaatan, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya untuk dia senantiasa taat kepada Allah. Dan tentu kebaikan di surga yang Allah berikan, mereka mendapat apa yang mereka minta, bahkan mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Sebabnya apa? Karena dulu di dunia dia mau mentaati apa yang Allah perintahkan, dia mau meninggalkan apa yang Allah larang. Sebab ketaatannya, ketundukannya kepada Allah, Allah balas kontan nanti di akhirat segala apa yang dia inginkan Allah berikan. Karena dulu dia melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dalam kehidupannya. Begitulah sahabat sejatinya ketika kita memiliki iman. Karena sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang iman yang aku tidak akan tanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah pun menjawab, amantu billah summa istaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Disinilah sahabat tentu
pentingnya kita memahami ayat-ayat Allah agar tidak mudah kita terkena fitnah dunia, yang dimana hari ini banyak manusia begitu mudahnya menggadaikan keimanan hanya karena urusan perut, urusan bisnis, bahkan urusan jabatan. Inilah yang menjadi PR besar kita. Tanamkan, rawat iman kita. Tidak ada yang bisa menambah keimanan kita kecuali dekat kita dengan Allah. Lewat media apa ya? Tentu Quran. Ya, pahami Quran, isinya, kandungannya, agar kita terhindar dari kejahilan yang membuat setan bisa menguasai diri kita, yang bisa mencelakakan kita, bahkan menjadi teman mereka neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Inilah sahabat sekalian yang mungkin kita bisa sharingkan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan tentu buat sahabat RSK 469 sekalian. Semoga kita bisa diistiqomahkan ya dalam ketaatan dan diberikan manisnya keimanan di akhir hayat kita. Ketika wafat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadanallahu yakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka, sekalipun berupa emas penuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.